Ya, saudara-saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan, di pagi hari ini 20 Juni kita mendengarkan firman Tuhan lagi yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat ke-7 hingga ayat ke-11. Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, puji Tuhan, sampai demikian jauh firman Tuhan. Kita telah baca, kita mengangkat tema daripada Injil Matius pasal 7 ayat pasal 7 ayat 7 sampai 10 ini dengan tema hukum membangun iman Kristen. Ya, hukum membangun iman Kristen. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Injil Matius ini mempunyai latar belakang teologi atau konsep teologi yang ada di dalam Injil Matius adalah kerajaan Allah dan kuasa mujizatnya, atau dengan kata lain kerajaan Allah dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Ya, di sini tentunya di dalam Injil Matius, di sini Tuhan Yesus mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah di sini ya ialah bahwa Allah telah membuka satu hukum baru, hukum kemerdekaan atau hukum keselamatan, yang dimana memang manusia membutuhkan peran Allah di dalam menyelamatkan umat manusia. Jadi di sini tentunya kitab suci di mana Tuhan Yesus menghadirkan pengajarannya di muka bumi, dia mengedepankan peran Allah. Ya, jadi kita mau memperhatikan di sini peran, jadi peranan Allah di dalam memperbaharui kehidupan manusia di bumi ini dan di masa akan datang di dalam kerajaannya yang kekal. Jadi di sini kita tentunya berbahagia sekali kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, karena ternyata di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengadakan satu pembaharuan. Ya, kalau bahasa yang lain kita sering dengar bahasa reformasi. Ya, reformasi atau pembaharuan hidup manusia atau relasi manusia dengan Allah. Jadi bukan reformasi di bidang sosial kemasyarakatan, tetapi reformasi hubungan atau relasi antara Allah dan manusia. Nah, jadi tentunya kita akan melihat bagaimana hukum-hukum itu sendiri dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka hukum ini diberlakukan atau dipakai oleh orang-orang yang mengalami pembaharuan. Jadi tentunya di sini poin-poin yang kita lihat adalah bagaimana unsur-unsur pembaharuan itu sendiri. Jadi unsur pembaharuan di sini adalah tentunya kita akan melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 maksudnya. Di sini sudah tertera ada 3 hukum yang harus dijalani atau harus dilakukan oleh orang-orang yang mengalami pembaharuan. Ya. Jadi di sini pembaharuan inilah yang menjadi pokok penting
bagi orang-orang yang ingin memahami ajaran Kristus. Nah, saudara, jadi kita di sini dipanggil di dalam kehendak Kristus Yesus, percaya kepada Kristus Yesus, itu berarti kita menerima satu hukum yang ditetapkan oleh Kristus. Karena ketika kita percaya Kristus, di situ kita mengalami pembaharuan relasi dengan Allah. Nah, jadi di sini pembaharuan relasi inilah yang menjadi poin penting di dalam kita memulai suatu relasi dengan Allah. Jadi relasi dengan Allah di sini ada hukum-hukum yang mengaturnya, ya. Hukum-hukum relasi dengan Allah. Yang pertama yang Yesus ajarkan di sini dikatakan mintalah. Ya, mintalah ini adalah satu hukum yang pertama. Maka di dalam iman Kristen, di dalam mengadakan relasi dengan Allah, maka di dalam relasi itu unsur pertama yang ditekankan di sini adalah minta. Saudaraku yang terkasih, kita mau ingin mengerti kata minta. Minta dalam bahasa Yunani dipakai kata aitete. Aitete ini adalah sebuah kata yang bersifat jamak, ya, dan bersifat perintah jamak kepada orang-orang yang telah mengalami pembaharuan, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dikatakan di sini ini bersifat perintah dan berlaku di saat ini, di dunia ini, present aktif. Jadi dia bersifat present hari ini atau di dunia ini dan aktif. Nah, itu berarti orang-orang yang mengalami pembaruan ini, mereka adalah orang-orang yang aktif. Nah, meminta adalah suatu pekerjaan aktif. Itu berarti keluar dari diri orang-orang yang mengalami pembaruan. Mereka meminta, itu berarti meminta adalah sesuatu keperluan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami pembaruan di dunia ini. Apa yang diminta? Permintaan adalah menyangkut kerajaan Allah, menyangkut kemuliaan Allah. Saudara, apa yang lebih tinggi nilainya bagi manusia yang mengalami pembaruan di dunia ini bila kita bandingkan antara kemuliaan Allah dan kemuliaan dunia ini? Nah, tentunya ini ada suatu perbandingan yang harus kita buat agar bisa kita mengukur permintaan yang kita minta. Karena permintaan ini adalah menyangkut keperluan hidup manusia di muka bumi. Jadi kalau berdasarkan kriteria orang yang diperbarui, orang yang diperbarui adalah orang-orang yang telah mengalami pengampunan dosa dan di mana Tuhan telah berkenan kepada mereka. Maka dengan demikian, kriteria di dalam meminta adalah tentunya meminta hal-hal yang dari surga, menyangkut kemuliaan Allah, menyangkut kebenaran Allah, menyangkut dikatakan di situ menyangkut kehormatan. Jadi 3 unsur yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang diperbarui di dunia ini ialah 3 hal tadi. Mereka harus meminta. Jadi ini hukum bagi orang yang telah diperbarui. Mereka harus aktif meminta. Nah, di dalam hal meminta, di sini sinonimnya adalah berdoa. Jadi perlu kita mau mengerti tentang berdoa. Berdoa itu berarti kita harus meminta. Meminta kepada Allah. Berarti apa? Allah tidak akan bekerja kalau kita tidak meminta. Itulah sebabnya perihal meminta ini agar Allah bekerja, maka kita harus meminta hal-hal kuasa Allah. Kenapa? Kuasa Allah harus kita minta untuk hadir bekerja dengan kemuliaannya di tengah kita.
Karena kuasa Allah inilah yang akan menghancurkan kuasa dosa. Kuasa dosa biasanya itu merugikan manusia, merugikan segenap makhluk hidup di muka bumi ini. Teristimewa orang-orang yang telah diperbarui. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa. Maka bila dosa itu merusak diri mereka, maka mereka mengalami kerugian lagi. Itulah sebabnya mereka harus meminta kuasa Allah, peranan Allah secara aktif di dalam hidup mereka. Maka meminta, itulah peranan aktif pada orang yang sudah diperbarui. Kesadaran tentang meminta ini karena ada suatu harga yang telah mereka terima dari Allah, pembaruan hidup. Nah, jadi kita harus melihat bahwa meminta atau berdoa ini sesuatu yang sangat-sangat penting dan berharga bagi orang-orang yang sudah diperbarui. Makanya jam-jam doa adalah jam berharga. Ketika kita melihat waktu untuk berdoa, itu adalah waktu berharga. Karena apa? Akan ikut memberikan nilai tambah kepada kehidupan orang-orang kudus yang telah mendapatkan pengampunan dosa. Sehingga membuat nuansa lingkungan dan atmosfer bumi ini tidak dikuasai oleh iblis yang selalu menghadirkan keberdosaan. Jadi kita harus melihat di sini untung ruginya. Jadi kalau kita meminta kemuliaan Allah, itu berarti kita mau mendapatkan suatu berkat Allah dari kehidupan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kalau kita meminta Allah bekerja dengan kuasanya, itu berarti itu ada suatu peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kita, bahwa kita akan dipelihara oleh Tuhan di dalam hidup ini di dunia. Itu berarti apa yang kita hidup secara manusia di dunia ini, baik pekerjaan, baik rumah tangga, baik lingkungan, baik sosial, itu akan mengalami campur tangan Tuhan. Itu karena kita meminta. Maka dengan kesadaran bahwa hal-hal ini penting, maka kita harus berdoa, meminta. Ini adalah hukum pertama dari orang-orang yang telah diperbarui. Berdoa. Nah, jadi di dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang sudah diperbarui, yang hidup imannya dalam Kristus Yesus, ini tidak boleh ditiadakan. Hukum meminta. Hukum meminta dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15, barang siapa meminta akan diberikan kepadanya. Yohanes 15 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, meminta apa yang kamu kehendaki. Yang kita kehendaki sebenarnya secara manusia adalah makanan, minuman, kesejahteraan. Tetapi itu semua atau terkandung atau ada di dalam kemuliaannya Allah. Jadi kalau kita meminta kemuliaan Allah hadir dalam hidup kita, yang dimana kemuliaan Allah itu sempurna, maka itu akan menyangkut hal-hal kebutuhan hidup kita di dunia ini, termasuk makanan, minuman, kesehatan, perumahan, pekerjaan, damai sejahtera, kelimpahan, rezeki yang kita gambarkan sebagai hasil jeripayah kerja kita di dunia ini, itu akan menjadi satu paket di dalam kemuliaan Allah. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa saja yang kamu minta, sebenarnya apa saja yang kamu kehendaki. Yang kita kehendaki sebagai manusia di dunia ini sebenarnya bukan saja menyangkut hal-hal makan minum atau menyangkut kesuksesan, tetapi menyangkut perkenanan kita di hadapan Allah. Artinya kita di mata Allah kita dianggap layak, benar, berharga. Inilah yang sebenarnya yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Jadi kita sebagai orang-orang yang kudus, kita bukan saja menghendaki kita diberkati oleh Tuhan kekayaan atau kesuksesan dalam pekerjaan, bisnis, dalam rumah tangga, dalam lingkungan sosial. Tetapi terlebih daripada itu sebenarnya kita sebenarnya sedang menginginkan atau menghendaki hal berkenan di hadapan Allah.
Yaitu apa? Hidup kita itu dipelihara dalam kebenaran. Nah, ini yang menyangkut meminta. Maka hukum di dalam iman Kristen ini tidak boleh dilupakan. Meminta. Sepanjang hidup kita di dunia ini, kita diwajibkan meminta. Itu berarti bahwa apa? Allah membuka sesuatu relasi, ya, hubungan yang begitu indah. Di mana kalau sebelumnya manusia tidak akan mungkin meminta hal-hal yang dia butuhkan sebelum mereka mengalami pembaharuan. Karena di dalam prinsip pengampunan dosa, di situ Allah membuka relasi baru dengan umat manusia ketika mereka telah mengalami pengampunan dosa atau pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah sebabnya meminta. Jadi kita dalam iman kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus, kita tidak hanya berakhir pada masa kita mengalami pengampunan dosa. Ketika kita meminta Tuhan ampuni dosa saya, itu belum selesai di dalam doa kita. Tuhan mengampuni dosa kita itu sebagai satu pintu gerbang kita mengalami relasi dengan Allah. Namun di dalam kelanjutan iman Kristen, setelah kita mendapatkan pengampunan dosa, kita perlu meminta hal-hal yang lebih dalam lagi. Nah, inilah reformasi di dalam relasi Allah dengan kita. Yesus Kristus membangun relasi ini. Yesus Kristuslah yang memberikan hukum-hukum relasi yang baru antara Allah dengan umat manusia. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih, di dalam memahami iman Kristen, kita harus tahu satu hukum ini. Hukum meminta dari Allah. Segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini, kita harus sebelumnya meminta dari Allah. Nah, itulah sebabnya itu disebut kerajaan Allah. Allah memerintah di tengah umat manusia di muka bumi ini dengan melalui hukum meminta. Hukum meminta juga itu berarti kita menghormati Allah. Kita mengerti bahwa Allah berkuasa berdaulat atas hidup kita, dan Dia berkuasa untuk mendatangkan kebaikan, kehidupan, dan kemajuan di dalam hidup manusia. Itulah meminta. Nah, inilah saudara-saudara yang terkasih, AITT itu adalah meminta. Kalau kita memperhatikan hal ini, maka kalau kita melihat di dalam Injil, di dalam surat Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 dikatakan di situ juga bahwa meminta itu adalah suatu hak yang Tuhan berikan kepada orang-orang kudusnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 bunyinya demikian. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita mendapatkan karena kita telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu berarti hak yang kita punyai, yang Allah berikan kepada kita. Karena setelah kita berkenan kepada Allah, kita melakukan kehendak-kehendak Allah, maka Allah memberikan hak kita untuk kita meminta daripada Allah apa yang kita butuhkan. Jadi pergunakanlah hak kita di hadapan Allah. Ini suatu reformasi yang luar biasa, karena Tuhan memberikan hak, membangkitkan hak kita untuk meminta. Maka kita berhak meminta apa saja. Tentunya apa saja itu segala sesuatu yang kita tahu kita butuhkan di dunia ini. Kita tahu apa saja. Mulai dari kita, katakanlah kita mulai kebutuhan makan, pekerjaan, sampai kita berkeluarga, menikah, kita membesarkan anak, membutuhkan biaya hidup, sekolah, pendidikan, sampai kesehatan, lingkungan, dunia, relasi dengan sesama. Semua itu membutuhkan permintaan kita daripada Tuhan. Kita membutuhkan pengetahuan yang menopang kita agar kita itu sukses di dunia ini. Itu pun kita meminta.
kita akan menemukan lagi hukum yang berikutnya yang akan melengkapi hukum meminta ini. Jadi hukum meminta menjadi hukum dasar pertama di dalam iman Kristen. Setelah kita menjadi yang diperbarui, setelah kita menjadi orang-orang yang diperbarui, yang memiliki relasi dengan Allah. Nah, ini hukum yang pertama, meminta. Kemudian yang kedua adalah cari. Dikatakan pada Matius pasal 7 ayatnya yang ke-8 dikatakan carilah. Tetap ayat 7 maksudnya, tetap ayat yang ke-7 dikatakan carilah maka kamu akan mendapat. Saudaraku, cari di sini memakai kata setete, sama. Cari adalah suatu sikap aktivitas kita. Jadi setelah kita meminta dalam bentuk doa, maka mencari ini dalam bentuk suatu dinamika kehidupan, di mana kita terus bertambah-tambah naik di dalam satu posisi kehidupan. Jadi orang yang setelah meminta, dia diharuskan mencari. Cari ini lagi dikatakan suatu dinamika kehidupan. Jadi dia akan melewati suatu gelombang atau tantangan yang ada di dunia ini, yang tentunya semua itu menjadi seolah-olah sandungan-sandungan. Dia mencari, dia akan melewati rintangan. Nah, jadi seorang setelah mengalami reformasi kehidupan, mengalami pembaruan hidup, maka dia harus tahu bahwa dia sedang dipakai oleh Tuhan untuk melewati banyak kesulitan di dunia ini. Mencari. Cari itu dalam sinonimnya adalah berusaha. Nah, jadi sesuatu yang disebut berusaha di sini tentunya kalau kita bahasa fisiknya, tentunya ada keringat yang keluar, ada lelah, ada juga rasa kalau orang bilang sudah mencari, tetapi yang dia inginkan 10 baru dapat 1, istilahnya orang bilang hampir putus asa. Ya. Kebutuhannya 10. Tapi yang dia cari baru dapat 1. Masih lagi 9 yang dicari. Nah, itu berarti dia akan berupaya dengan kekuatan dan pengetahuannya dia, agar apa yang dia butuhkan 10 itu bisa tercapai 10. Mencari. Hukum iman Kristen itu disebut mencari. Jadi kalau kita sudah meminta, kita disuruh cari, kamu pasti akan mendapat. Jadi hitunglah keperluan hidup kita di dunia ini. Mencari, itu berarti dia tidak saja berada di sekitar kita. Dia bisa berada agak jauh dari kita. Itulah sebabnya sikap hidup iman Kristen adalah hidup sebagaikan misioneri. Dia mengelilingi dunia ini. Dia mencari ke tempat-tempat yang belum terjangkau. Dia mencari. Nah, di dalam progresif kehidupan manusia, orang yang bisa naik atau bertumbuh berkembang kalau dia sikap mencari. Kalau dia tidak mau mencari sesuatu yang hilang, dia tidak akan mendapatkan. Sesuatu yang belum ditemukan atau sesuatu yang masih dalam bentuk tersimpan di bawah bumi, atau katakan kalau kita bilang emas itu kalau tidak kita gali di dalam tanah, kita tidak akan dapat. Emas tidak akan datang muncul tumbuh secara alami datang di depan mata kita. Harus digali, dicari. Kepandaian itu harus dicari. Rezeki atau kesuksesan itu harus dicari. Itu apa? Bekerja. Maka hukum iman Kristen diharuskan setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia pun harus bekerja.
maka apa yang kamu kerjakan akan menghasilkan upah di dalam hidupmu. Nah, inilah hukum yang kedua. Maka kalau dikatakan berdoa dan bekerja, inilah dia, minta dan cari. Kalau dalam bahasa Rasul Paulus, bekerja dan berdoa. Tetapi dalam pengajaran Tuhan Yesus berkata, minta dan cari. Nah, jadi ini saudara, keselamatan hidup manusia di muka bumi tidak akan datang secara otomatis kalau dia tidak mencari Yesus. Manusia tidak akan masuk surga secara otomatis kalau dia tidak mencari Yesus. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih sudah beban berat. Itu berarti manusia dipanggil. Kalau manusia dipanggil, maka manusia harus mencari panggilan Tuhan. Nah, itulah sebabnya mencari itu harus ada di dalam iman Kristen. Tidak boleh putus asa. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dunia ini kalau kita memang membutuhkan. Kita harus memakai rumus mencari sampai kita ketemu. Ini saudara, kalau ada saudara yang belum mempunyai teman hidup, cari. Ya, cari apa? Lewat berbagai cara media, lewat hukum-hukum yang benar. Masih ada orang putus asa, sudahlah, kalau Tuhan tidak kirim jodoh kepada saya diam saja, tidak usah mencari. Tidak, jodoh pun harus dicari, baik yang pria maupun wanita. Ini hukum kehidupan. Hukum iman Kristen adalah hukum kehidupan, bukan hukum teoritis, bukan hukum untuk orang hanya mendapat sarjana. Tapi ini hukum hidup di dunia ini dan di surga. Jadi hal-hal yang menyangkut kehidupan di bumi dan di surga itu ada di dalam iman Kristen. Hukum mencari. Jadi saudara yang kekasih, kita di dunia ini harus tetap ada di dalam mencari. Saudara yang kekasih, mencari itu tentunya ada di dalam dua aspek. Mencari dalam hubungan dengan Allah dan mencari dalam hubungan dengan manusia sama manusia atau diri sendiri. Kita mencari hal-hal perkara di surga. Paulus berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, yang di surga, yang berhubungan dengan kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Itu perkara-perkara surga. Cari juga. Jadi kalau kita mau mencari hal-hal yang mulia, hormat, itu harus dicari. Lewat apa? Lewat pembelajaran firman Tuhan. Lewat hadir dalam doa-doa hamba-hamba Tuhan. Itu dicari. Lalu bagaimana kita mencari perkara-perkara di dunia ini dengan sesama, dengan diri sendiri, itu pun kita cari. Lewat bagaimana kita mengaplikasi mencari yang cara mencari Allah, itu dipakai dengan cara mencari manusia, sesama manusia. Kalau kita sudah menemukan bagaimana cara mencari Allah, menemukannya, kita memakai rumus itu juga untuk mencari dengan sesama. Jadi rumus yang sama ketika kita bertemu dengan Allah, kita pakai rumus itu untuk bertemu dengan sesama. Apa rumus itu? Yaitu kebenaran, kemuliaan, dan kehormatan. Tiga hukum ini, hukum yang sangat menopang kehidupan. Kalau kita ingin mencari hukum, kita harus memperhatikan tiga hukum ini. Kehormatan, kemuliaan, dan kebenaran. Tiga hukum ini akan memberikan kesuksesan hidup. Kita dunia bisnis, kita mencari kehormatan, kebenaran, kemuliaan. Semua ini akan dibutuhkan di dalam dunia bisnis. Terpakai. Jadi tidak usah kita memakai rumus-rumus yang lain. Tiga hukum ini kita akan menjabarkannya. Bagaimana hukum kebenaran itu di dalam dunia bisnis, bagaimana hukum kemuliaan di dalam dunia bisnis, bagaimana hukum kehormatan dalam dunia bisnis. Ini, jadi hal-hal inilah yang harus kita pakai, yang kita cari. Jadi yang kita cari, yang rata-rata orang menyebutkan kita cari uang. Di dunia ini kita mencari uang dan kedudukan. Ini sebenarnya ini hal yang terlalu
kecil sederhana. Kalau kita mencari kemuliaan, kebenaran, kehormatan di hadapan Allah, maka kedudukan dan keuangan ini akan mengikuti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mencari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya yang di dunia ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi status-status uang dan posisi itu sebenarnya itu terselip di balik kalau kita mencari kerajaan Allah. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah mencari kerajaan Allah, maka yang kita butuhkan baik uang maupun posisi itu akan menghiasi, saudara, hiasan. Jadi dia akan menjadi tertarik. Jadi artinya begini, kerajaan Allah itu menjadi daya tarik terhadap uang dan posisi. Jadi uang yang memang manusia butuhkan di dunia ini dan posisi itu akan secara otomatis ditarik oleh kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Maka kita sebagai manusia harus mengerti, kita tidak bisa memisahkan kerajaan Allah dalam hidup kita ini dengan memisahkan dunia ini, yaitu uang dan posisi berjalan sendiri. Tidak bisa. Memang kerajaan Allah itu menyangkut kebenaran, tetapi kalau kebenaran itu muncul, dia akan menarik ini, karena di dalamnya ada kekayaan Allah. Maka kekayaan Allah itu dijabarkan oleh manusia menjadi uang dan posisi. Nah, ini saudara yang terkasih, maka kita tidak boleh memang menganggap sebelah mata bahwa kerajaan Allah itu hanya menyangkut kerajaan surga, tidak menyangkut uang dan posisi. Tetap kalau kerajaan Allah dibangun di muka bumi, dia akan melibatkan uang dan posisi. Maka di sini raja-raja akan bertobat menyembah Tuhan. Inilah posisi. Raja-raja akan membawa kekayaannya kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itulah uang. Maka memang kita di dalam iman Kristen, memang kita tetap menganggap uang itu sesuatu bagian yang menopang kerajaan Allah. Ya, ini pemahamannya demikian. Uang dibutuhkan di dunia untuk menopang atau memperlengkapi kerajaan Allah. Jadi kita harus mengerti, memaknai uang itu sebagai fungsinya, sebagai fungsi ganda saja. Dia bukan fungsi utama. Jadi sekali lagi, uang itu sebagai fungsi pendamping, fungsi ganda daripada fungsi utama, yaitu kuasa Allah. Jadi mari kita melihat bahwa mencari di sini memang Tuhan menyuruh kita mencari seluas-luasnya, mencari kerajaan Allah, mencari juga kerajaan atau kehidupan manusia di dunia ini. Kerajaan surga dan kehidupan manusia itu adalah dua hal yang kompleks dan sempurna di dalam penciptaan. Sehingga di dalam memahami keselamatan, kita tidak hanya memikirkan surga, tapi kita juga memikirkan kehidupan di dunia sepanjang kita hidup di dunia. Jadi kebenaran ini kita harus bangun terus menerus. Hidup ini kita harus bangun terus menerus, tidak hanya dalam 1 tahun 2 tahun. Kita dipercayakan Tuhan untuk membangun kehidupan berdasarkan kebenaran ini, berdasarkan meminta dan mencari itu sepanjang hidup kita. Sehingga kerajaan Allah itu kita bangun di dalam satu periode hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 80 tahun, 80 tahun itulah kita bekerja. Katakanlah kalau kita hidup di dunia ini, kita masih kecil, katakanlah kapan kita mulai bekerja. Mungkinlah kita hitunglah 20 tahun. Nah, umur 20 tahun sampai 80 tahun, ada 60 tahun kita harus bekerja untuk kerajaan Allah. Itulah yang dimaksudkan. Bagaimana mencari. Maka Tuhan Yesus memberikan perintah hukum ini, cari kamu akan dapat. Jadi sepanjang umur hidup kita harus mencari. Mungkin kita orang sudah dapat semua. Tidak, masih mencari sepanjang Tuhan masih memberi hidup. Nah, nanti kalau Tuhan sudah membatasi umur kita tidak hidup, disitulah kita sudah tidak mencari. Memang itulah hukum iman Kristen. Ya, jadi saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, ketok. Saudara, dikatakan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara,
istilah kiasan ketok ini dalam hubungan dengan kalau kita mau bertamu ke rumahnya orang. Kalau kita tidak mengetok pintunya kita tidak akan mungkin dibukakan. Kalau kita datang ke rumah seseorang, rumahnya tentunya selalu baik tertutup maupun terbuka. Kalau kita tidak meminta permisi mengetok pintunya, dia tidak akan keluar. Istilah ketok itu adalah sebuah istilah kiasan. Artinya bahwa kita harus mengunjungi. Kita harus masuk ke dalam sebuah rumah. Maka hukum kiasan mengetok ini adalah kita harus pertama dalam hubungan dengan kerajaan Allah, dalam hubungan dengan Allah sebagai reformasi relasi kita dengan Allah, kita harus mengetok. Artinya apa? Kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Tuhan sudah membuka pintunya. Yesus berkata, "Akulah pintu." Ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan, maka di situ kita diizinkan tinggal. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kalau kamu akan datang ke rumah Tuhan, kamu akan diterima oleh Tuhan. Itu maksudnya ketok. Hukum iman Kristen kehidupan kita, kita harus tinggal dalam rumah Tuhan. Kita selalu berrelasi dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Jadi di sini Tuhan membuka rumahnya, kerajaannya untuk kita masuk tinggal. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja." Ini hubungannya dengan tinggal. Tinggal itu artinya apa? Kita itu sudah mendapatkan perteduhan. Tinggal itu artinya kita sudah pulang ke rumah Tuhan, di mana Tuhan menganggap rumahnya itu untuk kita tinggal. Yang selama ini kita terbuang dari surga karena dosa, kita seperti orang yang tidak mempunyai tempat tinggal karena keberdosaan. Maka rumah Tuhan itulah menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan katakan, "Tinggallah di dalam aku." Itulah adalah rumah Tuhan. Nah, jadi saudaraku, di dalam hubungan dengan ketoklah pintu, itu dalam hubungan dengan kehidupan kita dengan Tuhan di dunia ini. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Namanya tinggal dalam kita, yaitu firman-Nya tinggal dalam hati kita juga. Firman-Nya juga dalam kita. Itulah menyangkut tinggal. Ketoklah pintu supaya kita bisa menerima firman-Nya. Jadi di sini apa itu tinggal? Itu berarti kita tidak boleh lagi menyangkali Dia. Kita sudah tidak boleh lagi meninggalkan iman kita kepadanya. Ketoklah. Itulah masuk dan tinggal untuk selama-lamanya. Nah, inilah saudara, kiasan ketok ini sungguh sangat mengindahkan hidup kita. Karena di sini jarang kita mau melihat bahwa istilah ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya itu hanya kalau kita mendengar istilah ketoklah. Ketoklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan. Kita masuk di dalam rumah di mana Tuhan adalah Tuhan rumahnya. Jadi ini iman Kristen yang ketiga hukumnya kita harus mengetok, yaitu tinggal di dalam Kristus. Tinggal. Iman kita tetap di dalam Dia. Itu hukum yang ketiga dari iman Kristen. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, sikap kita adalah harus tinggal, tetap percaya sampai selama-lamanya. Lalu kemudian di dalam hukum kehidupan kita di dunia ini, mengetok pintu itu artinya pun kita harus terbuka dengan saudara-saudara kita yang lain, sesama kita yang lain. Kita boleh pergi mengunjungi, mendoakan. Mereka pun saling mengunjungi. Ini hubungan relasi kita dengan saudara-saudara seiman. Ketoklah. Prinsip ketok pintu di dalam kehidupan kita iman Kristen di dunia ini dengan sesama maupun dalam pekerjaan. Ini juga kita harus kerjakan. Sistem ketok artinya kita kalau sudah mempunyai saudara, kita tetap tinggal dengan saudara itu.
Sistem ketok itu sistem tinggal. Kalau Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, tinggallah di dalam pekerjaan itu sampai selesai. Kita kembangkan pekerjaan itu sampai tuntas, tinggal. Jadi di sini kalau Tuhan sudah memberikan kita kemampuan atau karunia, selesaikan itu atau kerjakan itu sampai tuntas. Nah, itulah ketok. Jadi saudara-saudara yang terkasih, percayalah kalau kita sudah meminta dari Tuhan, kita memulai bisnis apa untuk membangun masa depan, tinggallah di situ. Tinggallah sampai itu tumbuh dewasa. Ya, ini prinsip tinggal ini, prinsip ketok ini sebuah kiasan ini yang menggambarkan tinggal artinya kita setia dengan panggilan Tuhan, setia dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ini hukum-hukum kehidupan, hukum-hukum yang akan membawa pembaruan, reformasi kehidupan manusia di dunia ini dan sampai ke surga. Kiranya dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, supaya kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat giat melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.